Salve sama saudara, para sahabat, segenap keluarga yang dicintai Tuhan. Salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya Romo Stefanus Turibius Rahmat PR, Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin, dan mata iman kita, cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara, para sahabat, segenap keluarga yang dicintai Tuhan, dalam Renungan Lentera Jiwa pada hari Minggu Prapaskah kedua, Minggu 1 Maret 2026, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan, merenungkan tentang saat kemuliaan disingkapkan. Sama saudara, para sahabat, segenap keluarga yang dicintai Tuhan, dalam Injil Matius bab 17 ayat 1-9, kita merenungkan peristiwa agung ketika Yesus dimuliakan di atas gunung di hadapan 3 muridnya. Wajah Yesus bercahaya, pakaiannya putih berkilau, dan suara dari surga mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Peristiwa ini sering disebut transfigurasi, penyingkapan kemuliaan Kristus yang biasanya tersembunyi dalam kesederhanaan manusiawinya. Kisah Injil ini mengajak kita untuk melihat bahwa di balik keseharian iman ada kemuliaan ilahi yang nyata, meski tidak selalu terlihat. Mengapa hanya 3 murid? Yesus mengajak 3 murid, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tidak semua diajak naik. Ini bukan soal pilih kasih, tetapi soal kesiapan dan perutusan. Dalam perjalanan iman, ada saat-saat tertentu di mana Tuhan memberi pengalaman rohani lebih dalam, bukan untuk membuat kita merasa lebih rohani, tetapi untuk menguatkan kita menghadapi jalan salib. Pengalaman terang bukan tujuan akhir, tetapi bekal untuk tetap setia saat gelap. Injil Matius bab 17 ayat 1-9 mau menegaskan bahwa gunung sebagai tempat perjumpaan. Dalam kitab suci, gunung sering menjadi tempat perjumpaan dengan Allah, tempat doa, tempat wahyu, tempat perubahan. Yesus membawa murid-murid naik, artinya ada gerakan meninggalkan keramaian menuju keheningan, kesunyian. Naik gunung bisa berarti menyediakan waktu berdoa, masuk dalam keheningan, menjauh sejenak dari kebisingan, dan memberi ruang bagi sabda Tuhan. Kemuliaan rohani sering dinyatakan dalam keheningan, bukan dalam kebisingan. Kemuliaan yang menguatkan sebelum salib. Menariknya, peristiwa transfigurasi terjadi sebelum Yesus masuk ke dalam penderitaannya. Seolah-olah Bapa mau meneguhkan jalan yang akan ditempuh adalah jalan yang benar. Kisah ini menunjukkan pola rohani yang penting. Tuhan sering memberi penghiburan sebelum ujian, bukan untuk menghindari ujian, tetapi untuk menguatkan kita melewati ujian atau tantangan dalam hidup. Dalam hidup kita ada masa terang, tapi ada juga masa berat. Keduanya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan iman kita. Pengalaman terang harus disimpan sebagai penguat saat masa sulit datang. Renungan hari ini mengajak kita supaya seperti reaksi para murid tersungkur ketakutan. Kemuliaan Allah bukan sekedar indah, tetapi juga mengguncangkan. Namun Yesus mendekat dan menyentuh para murid. "Bangunlah, jangan takut." Ini adalah gambaran yang indah tentang Allah menyatakan kemuliaan. Kristus mendekat dengan kelembutan hati. Kisah ini mau menegaskan bahwa kemuliaan Tuhan tidak dimaksudkan untuk menakutkan, tetapi untuk mengangkat. Dengarkanlah dia. Kisah ini tentang pusat pesan bagi kita bahwa suara dari surga tidak berkata kagumi dia, tetapi dengarkan dia. Inti iman Kristiani bukan sekedar mengagumi Yesus, tetapi menaati sabdanya. Dalam praktek hidup kita setiap hari, mendengarkan berarti
membaca Injil kabar sukacita setiap hari, merenungkan bukan hanya membaca cepat, membiarkan sabda untuk menegur kita, membiarkan sabda mengubah keputusan kita. Mendengarkan adalah tindakan aktif, bukan pasif. Sisi lain dari kisah ini mengajak kita untuk jangan tinggal di gunung. Kita harus melakukan gerak turun. Petrus ingin mendirikan kemah, tinggal dalam pengalaman rohani indah itu. Tetapi Yesus tidak mengizinkan Petrus. Mereka harus turun kembali. Ini pesan penting dalam kisah ini bahwa pengalaman rohani bukan untuk disimpan sendiri, tetapi dibawa turun ke dalam kehidupan yang nyata. Doa yang benar membuat kita lebih sabar, lebih lembut, lebih jujur, lebih mengasihi. Jika pengalaman rohani tidak mengubah hidup kita sehari-hari, kita hanya berhenti di gunung. Transfigurasi dalam hidup sehari-hari. Walaupun kita tidak melihat cahaya seperti para murid, kita tetap mengalami transfigurasi kecil ketika hati yang keras menjadi lembut, kebencian berubah jadi pengampunan, cemas berubah jadi percaya, ego berubah jadi pelayanan. Kisah ini mengajak kita untuk melihat Tuhan dalam kemuliaannya yang bekerja pelan tetapi nyata dalam perubahan hati. Kemuliaan Allah tidak selalu spektakuler, seringkali sunyi tapi mendalam. Peristiwa ini juga mengajak kita bahwa saat Tuhan terlihat biasa. Menarik bahwa setelah penglihatan itu para murid hanya melihat Yesus seperti biasa lagi. Kemuliaan tidak tampak terus-menerus. Ini sangat relevan bagi kehidupan iman kita. Tidak setiap doa terasa kuat. Tidak setiap misa terasa menggetarkan. Tidak setiap dari hari terasa rohani. Namun Kristus tetap sama. Baik saat terasa luar biasa maupun saat terasa biasa saja. Kesetiaan lebih penting daripada perasaan. Kita juga diajak untuk disiplin mendengar sabda menjadi kunci setiap pertumbuhan dalam hidup. Karena pesan utama adalah dengarkan Dia. Maka praktik utama para murid kita semua adalah mendengarkan sabda berbicara kepada kita. Kisah Injil hari ini mengajak kita bahwa terang untuk mengubah hidup kita, untuk menghadapi lembah yang kelam dalam hidup kita. Gunung adalah tempat terang, tetapi hidup sering terjadi di lembah. Transfigurasi, Yesus berubah rupa, mengajarkan kita terang Tuhan itu nyata dan cukup untuk menuntun kita melewati lembah kekelaman dalam hidup kita. Saat iman terasa berat, kita diajak untuk ingat kembali doa yang pernah dijawab, damai yang pernah dirasakan, sabda Tuhan yang pernah menyentuh hati kita yang paling dalam. Itu cahaya gunung yang dibawa turun dalam hidup kita setiap hari. Kita mohon rahmat dan berkat Tuhan agar kita sungguh-sungguh merasakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Agar hidup kita semakin teguh, semakin kuat, dan kemuliaan Tuhan itu bukan untuk kita rasakan sendiri, tapi kita bawa kepada sesama kita dalam kehidupan yang nyata setiap hari. Kita mohon rahmat dan berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang dimuliakan, singkapkanlah terang-Mu dalam hati kami. Ajari kami setia mendengarkan sabda-Mu, bukan hanya mengagumi, tetapi menaati sabda-Mu. Kuatkan kami saat turun ke lembah kehidupan, agar kami tetap berjalan dalam terang-Mu. Selamat merayakan hari Minggu Prapaskah yang kedua untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.